Bayangkan, anak usia 10 tahun sudah bisa beli rokok batangan di warung dekat rumahnya. Ini bukan saatnya kita menyalahkan anak, tetapi bagaimana kita memastikan sistem agar berhasil melindungi anak dari ancaman rokok. Sini kita bahas bareng. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah perokok anak usia 10 hingga 18 tahun terus meningkat. Pada tahun 2018, jumlahnya sekitar 4,1 juta anak. 5 tahun kemudian, melonjak menjadi 5,9 juta anak. Lebih memprihatinkan lagi, 2,6% anak mulai merokok sejak usia 4-9 tahun, dan 44,7% lainnya telah mulai merokok di usia 10-14 tahun. Mirisnya lagi, 72,6% anak usia 15-19 tahun telah merokok setiap hari dengan rata-rata konsumsi 8-9 batang per hari. Artinya apa? Hampir setengah perokok anak di Indonesia sudah terpapar rokok sebelum usia remaja akhir. Data ini menegaskan bahwa tingginya perokok anak di Indonesia bukan lagi masalah yang bisa disepelekan. Jika tidak dicegah mulai sekarang, jutaan anak akan terancam kesehatannya dan bonus demografi menjadi mustahil untuk dicapai. Masalah ini bukan hanya berakar dari lemahnya pendampingan anak di level keluarga, melainkan juga didukung oleh lemahnya kebijakan publik yang melindungi hak anak dari ancaman industri rokok yang semakin merajalela. Buktinya, anak-anak di Indonesia masih bisa mengakses rokok dengan sangat mudah. Padahal, Pasal 434 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah melarang tegas penjualan rokok secara batangan kepada anak di bawah 21 tahun dalam radius 200 meter dari sekolah, serta melakukan penjualan rokok daring tanpa verifikasi umur. Meskipun Indonesia telah memiliki aturan tersebut, nyatanya hal tersebut tetap dapat diakses anak secara mudah. Ya, tiada lagi tiada bukan, yakni rokok itu sendiri. Menurut riset Kemenkes RI tahun 2023, sebanyak 71,3% remaja mengaku membeli rokok secara batangan, dan 60,6% diantaranya tidak pernah dicegah saat membelinya. Maka, masalahnya bukan lagi pada ketiadaan aturan, masalahnya ada pada lemahnya implementasi dan pengawasan. Penjualan rokok batangan masih terjadi di mana-mana. Pengawasan di tingkat daerah pun masih minim dilakukan oleh aktor yang seharusnya berwenang. Sanksi pada pelanggar pun jarang diterapkan secara konsisten. Akibatnya, larangan hanya berhenti di atas kertas, gagal menimbulkan efek jera, tanpa ekosistem yang mendukung, dan anak-anak tetap terus menjadi korban. Fenomena baru yang memperparah masalah maraknya perokok anak adalah meningkatnya promosi penggunaan rokok elektronik atau vape di kalangan remaja. Produk ini sering dipasarkan sebagai alternatif yang lebih sehat dibandingkan rokok konvensional dan menawarkan beragam rasa yang menarik minat remaja. Padahal, menurut studi Meehan dan Meister tahun 2024, vape mengandung nikotin yang sama adiktifnya dengan rokok konvensional yang dapat merusak perkembangan otak, memicu peradangan paru, masalah jantung, pembuluh darah, gangguan kecemasan, bahkan menjadi pintu kecanduan dengan rokok konvensional. Kemudian, harga rokok di Indonesia yang masih murah juga menjadi faktor utama yang membuat rokok begitu mudah diakses oleh anak dan remaja di Indonesia. Ketika rokok batangan masih bisa dibeli dengan uang jajan harian anak, kita sedang membiarkan mereka berhadapan langsung dengan risiko kecanduan sejak usia sangat dini. Kondisi ini sayangnya tidak berdiri sendiri. Situasinya justru diperparah oleh keputusan pemerintah untuk melakukan penundaan kenaikan tarif cukai hasil tembakau selama 3 tahun ke depan. Artinya, dalam 3 tahun ke depan, harga rokok berpotensi tetap terjangkau, bukan hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Gibran, kebijakan fiskal yang tidak menaikkan cukai rokok ditambah dengan belum disahkannya aturan teknis pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 pasca 2 tahun disahkan, menjadi sinyal yang patut dikritisi dalam agenda perlindungan anak dari ancaman rokok. Tanpa aturan turunan yang jelas, perlindungan anak dari ancaman rokok hanya berhenti di atas kertas. Tanpa tekanan harga, anak-anak tetap bisa membeli rokok dengan mudah. Tanpa penegakan hukum yang kuat, larangan penjualan rokok kepada anak hanya menjadi formalitas. Padahal, berbagai riset sudah sangat konsisten menunjukkan satu hal. Harga adalah instrumen paling efektif untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Riset Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI tahun 2021 menunjukkan
bahwa kenaikan cukai sebesar 30% tidak hanya efektif menekan konsumsi rokok, tetapi juga berpotensi menambah pendapatan negara hingga 5 triliun rupiah. Dana ini bisa digunakan untuk mendukung pekerja tembakau agar beralih ke pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan. Temuan ini diperkuat oleh survei Pusat Kesejahteraan Jaminan Sosial Universitas Indonesia tahun 2024, yakni sebanyak 74% perokok menyatakan akan berhenti jika harga rokok mencapai Rp70.000 per bungkusnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan harga bukan sekedar kebijakan ekonomi, melainkan strategi perlindungan anak yang patut diperhitungkan agar mereka terlindungi hak kesehatannya. Masalah rokok anak tidak bisa dilepaskan juga dari kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2024, pengeluaran rumah tangga untuk rokok menempati peringkat kedua terbesar setelah makanan dan minuman jadi. Bahkan, rata-rata pengeluaran rokok per kapita tiap rumah tangga itu sekitar Rp91.000 per bulannya. Nominal ini naasnya lebih tinggi 2 kali lipat dari pengeluaran untuk daging sebagai sumber protein hewani. Fakta ini menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan. Uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi gizi anak justru habis untuk rokok. Anak-anak tumbuh di rumah yang menormalisasi perilaku merokok, melihat rokok sebagai kebutuhan sehari-hari, bukan sebagai ancaman kesehatan. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, kita sedang membiarkan lingkaran kecanduan rokok antar generasi terus berulang. Perokok dewasa hari ini menjadi contoh bagi perokok anak di esok hari. Siklus ini pun memengaruhi kemajuan penurunan stunting, kemiskinan, serta kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Masalah berikutnya yang tidak kalah serius adalah tingginya intervensi industri tembakau dalam kebijakan publik. Buktinya, industri tembakau tidak hanya melakukan lobby, tetapi juga masuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, kerjasama lintas sektor, bahkan di bidang kesehatan. Situasi ini menciptakan konflik kepentingan yang serius. Ketika ruang kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat justru memberi ruang gerak bagi industri, maka perlindungan anak menjadi taruhannya. Tak heran jika kita mulai mendengar pernyataan pejabat publik yang justru melemahkan kebijakan kesehatan, salah satunya seperti usulan gerbong kereta khusus perokok. Semakin liarnya usul-usulan ini menunjukkan adanya pergeseran keberpihakan. Negara seolah ragu untuk berdiri tegas di sisi perlindungan anak. Padahal negara-negara lain sudah membuktikan bahwa perlindungan anak dari rokok bukan hal mustahil. Filipina misalnya melalui Sin Tax Reform Law dan Undang-Undang Nomor 9211 menaikkan pajak rokok secara signifikan, melarang iklan, serta mengalihkan pendapatan cukai rokok ke program kesehatan. Malaysia secara konsisten menaikkan cukai, memperluas kawasan tanpa rokok, dan melakukan inspeksi rutin dengan sanksi tegas. Singapura pun menaikkan usia legal merokok menjadi 21 tahun, menaikkan harga rokok hingga setara Rp150.000 per kemasan, serta mengintegrasikan layanan berhenti merokok dengan kampanye publik. Thailand bahkan melarang iklan rokok di ranah digital, menerapkan kemasan polos, dan memperkuat pengawasan lintas lembaga. Indonesia sebenarnya sudah memiliki sebagian fondasi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Namun, tanpa kebijakan fiskal yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan pengawasan yang serius, semua itu tidak akan berdampak signifikan. Kalau kita serius melindungi anak, berikut beberapa langkah yang harus diperkuat. Pertama, penegakan larangan penjualan rokok batangan harus dilakukan secara konsisten hingga tingkat warung yang disertai upaya monitoring yang kuat. Perilisan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda untuk memperjelas alur pelaporan pelanggaran, terutama peredaran rokok yang menargetkan anak di bawah umur, serta memastikan tiap pemerintah daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan kawasan tanpa rokok sesuai mandat Pasal 443 untuk mencegah paparan asap rokok bagi perokok pasif, serta melindungi hak anak secara lebih optimal. Penegakan hukum yang nyata dapat diwujudkan melalui satuan tugas lintas sektor, inspeksi rutin, sanksi tegas, dan pengawasan digital berbasis partisipasi publik. Kedua, konsistensi kebijakan fiskal dengan meninjau ulang penundaan cukai dan memastikan pendapatan cukai rokok memang dialokasikan untuk rakyat seperti untuk edukasi, layanan berhenti merokok, serta pengalihan mata pencaharian bagi petani tembakau. Ketiga, pengawasan iklan dan promosi digital dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital secara aktif yang disertai partisipasi publik melalui kanal pelaporan bentuk pelanggaran yang dapat diakses. Keempat,
Kampanye publik harus dikemas secara manusiawi dan inklusif, termasuk dengan menghilangkan stigma berhenti merokok dan menjangkau anak muda melalui pendekatan yang relevan dengan kebutuhan mereka dan dunia mereka. Kesimpulannya, perokok anak bukan masalah sepele, ini cermin dari seberapa serius negara berkomitmen untuk melindungi generasi mudanya. Kalau kita ingin anak Indonesia tumbuh sehat, maka kebijakan tidak boleh abai terhadap perlindungan kesehatan anak. Bagaimana menurutmu solusi terbaik untuk mencegah perokok anak? Apakah menurutmu negara sudah cukup hadir melindungi anak dari rokok? Langkah apa yang menurutmu perlu kita perkuat? Sekarang giliranmu bersuara. Bagikan video ini agar semakin banyak orang sadar bahwa maraknya perokok anak adalah masalah kebijakan, bukan kesalahan anak. Mari lindungi anak untuk masa depan Indonesia.